Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini saya akan sersan ya, bincang serius tapi santai. Nah, ini mengenai perdebatan antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin yang konon katanya semakin memanas. Nah, menurut saya sih Pesulap Merah sih hanya membuat edukasi ya buat para penonton atau para warga masyarakat Indonesia untuk dapat lebih jeli mengetahui mana yang benar-benar membodohi publik atau yang memang benar itu asli dan tidak menggunakan atau mengatasnamakan agama. Menurut saya sih seperti itu ya, dan ini saya ada cuplikan-cuplikan beberapa video yang dari beberapa sumber saya dapatkan dan kiriman dari teman-teman saya juga. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa untuk mengomentari ya mana yang benar atau yang salah, karena saya sendiri tidak berani mengomentari karena saya takut salah, karena saya tidak cukup mengerti tentang masalah itu harus gimana. Yang penting kalau saya sih mengertinya jangan sampai kita membodohi orang atau membodohi publik dengan menggunakan atau mengatasnamakan agama atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa nilai sendiri dan teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar saya bagaimana tentang video cuplikan-cuplikan saya ini tentang perdebatan Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Dan ini saya akan membuat cuplikan di mana Gus Samsudin sendiri yang akan atau memberikan izin atau mengundang Pesulap Merah, teman-teman ya, ke Padepokan Blitar atau ke tempatnya. Dan ini cuplikannya, Pesulap Merah datang ke Blitar. Teman-teman coba lihat sendiri ya, teman-teman ya. Ini awalnya ini. Jadi video dari Gus Samsudin untuk Pesulap Merah. Nggak ada ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang, atau ketika ada orang datang terus kita binakan demi Allah demi Rasulullah. Siapapun orang yang datang ke Padepokan tidak pernah kita suruh pulang. Kalau panjenengan benar-benar mau untuk melakukan pembuktian di tempat kejadian, saya undang deh untuk Pesulap Merah datang ke Blitar, nanti kita ketemuannya. Kalau panjenengan mengatakan biayanya jauh, saya biayai wes. Demi Allah, saya ganti ongkosnya pulang pergi. Yang penting mau datang ke sini, saya ganti ongkosnya. Kalau masalah ongkos. Nah, itu dia teman-teman, undangan atau video yang diperuntukkan untuk Pesulap Merah. Dan ini adalah tanggapan dari Pesulap Merah, dan Pesulap Merah menanggapinya dengan langsung untuk pemberangkatan ke Blitar saat itu juga. Dan ini cuplikan videonya, teman-teman coba dilihat ya. Kalau aja nih ya, ini gue ke Blitar, perjalanan dari Jakarta ke Blitar nih sekitar 12 sampai 14 jam. Ya, doakan aja semoga uang yang gue keluarkan ini Allah Azza wa Jal nilai sebagai sedekah, yaitu pasal 546 KUHP. Indonesia melarang untuk penjualan benda-benda atau membagikan benda-benda atau memiliki ketersediaan benda-benda yang diyakini memiliki khasiat tertentu atau kesaktian tertentu. Nah, ternyata sesampainya di Blitar, teman-teman, si Pesulap Merah dihadang oleh pengawal atau security-nya ya, dan disuruh menunggu lama. Dan ternyata yang keluar bukan Gus Samsudin, malah pengacaranya. Dan pengacaranya ngotot untuk tidak memperbolehkan Pesulap Merah masuk, dan akhirnya terjadi perdebatan di situ. Dan
pengacaranya tidak memperbolehkan. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman ya? Gus Samsudin sendiri yang mengundang di videonya dan tidak takut untuk pesulap merah datang atau membuktikan karena penasaran atau segala macam. Tapi setelah pesulap merah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Blitar, yang terjadi seperti ini. Dan kemudian tidak lama kemudian Gus Samsudin datang dan keluar, dan ini cuplikannya. Mana nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Katanya dia penasaran. Iya dong, nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, ya, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, saya Tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Ya. lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? ya. Hanya Ya. penasaran. Oke, jadi gitu aja, Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu, artinya kita dapat jawabannya, Iya. ya, kita tidak oke. bolehkan. Berarti nggak Tidak boleh diizinkan. untuk pembuktian. Ya, geser sini, Pak. Nah, teman-teman biasa lihat sendiri ya, itu bukannya mendapatkan atau izin masuk, malah mendapatkan pukulan atau pengeroyokan ya, kekerasan dan beberapa intimidasi dari pengawal-pengawal Gus Samsudin, yang membuat akhirnya pesulap merah tidak mau lagi melanjutkan pembuktian itu karena sudah ada intimidasi teman-teman ya. Kalau saya sih juga mungkin tidak mau ya untuk meneruskan itu lagi karena sudah ada intimidasi. Ya. Orang, saya tanya baik-baik, ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Makanya. Sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke. Kamu bilang diam-diam begitu. Boleh saya ngobrol berdua sama beliau? Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu Iya, silakan. siap. Monggo sini. Siap. Jangan ada yang terprovokasi. Dan setelah pesulap merah bersama timnya pulang, Gus Samsudin malah mengatakan pesulap merah tidak mempunyai adab untuk datang ke rumah orang atau sebagai tamu. Padahal Gus Samsudin sendiri yang mengundang atau menyuruh pesulap merah datang. Menurut teman-teman gimana? Kalau saya sih nggak bisa menilai atau memberikan penilaian teman-teman ya, mana yang benar atau yang salah. Tapi teman-teman bisa lihat sedikit cuplikan ini, kata-kata dari Gus Samsudin yang menilai pesulap merah. Ini teman-teman cuplikannya ya. Dengan saya, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Lah ini beliau datang tapi di luar sini, di jauh loh di sana, ya telah terjadi provokasi. Soalnya bicaranya kurang baik menurut aku. Terus diomongin oleh Pak Lurah juga ngelawan. Adabnya itu memang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tadi kan, atau bisa mendengar sendiri. Dan itu belum selesai sampai di situ teman-teman ya. Setelah di perjalanan, karena pesulap merah dan timnya ke Blitar itu menggunakan kereta, mereka menuju ke stasiun dengan menggunakan mobil online. Tetapi waktu di perjalanan, pesulap merah mendapatkan kabar bahwa salah satu dari atau dua orang krunya ditangkap oleh beberapa pengawal padepokan dari Blitar dan diamankan di kantor kepala desa. Dan akhirnya membuat pesulap merah bingung dan akhirnya mau menjemput karena tadi sudah ada keributan seperti itu. Pesulap merah tidak mau menjemput dengan sendirinya, dan pesulap merah akhirnya melapor ke pihak polisi atau Polres Blitar dan menceritakan semua kronologisnya, dan akhirnya meminta bantuan Polres Blitar untuk menjemput temannya itu yang telah diamankan oleh nggak tahu ya, mengamankan katanya sih dari Padepokan Blitar, dibawa ke kantor desa atau ke kepala desa. Dan ini cuplikan video dari Marcel atau pesulap merah tentang temannya yang diamankan dan video penjemputan temannya di kantor kepala desa bersama dan atau dikawal oleh Polres Blitar. Ini teman-teman coba dilihat videonya.
Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada 2 tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena dapat info tersebutlah kita jadi panik di dalam mobil. Wah, ini dibawa kemana? Diapain? Terus siapa ini? Setelah kita ceritakan bagaimana kronologinya ke Polres Kabupaten Blitar, untungnya pihak Polres Kabupaten Blitar bersedia untuk mendampingi penjemputan 2 teman kita ini nih. Karena kita di Blitar tersebut tidak membawa kendaraan dan naik kereta. Ya, siap. Gimana Bang? Saya Pak mana? Pak, mohon maaf ya Pak. Kurang Aman Pak. Aman. Siap. Kalau masih panjang. Nah, setelah kejadian tersebut teman-teman, ada unggahan video dari Gus Samsudin bahwa beliau tidak terima atas unggahan atau ungkapan dari pesulap merah tentang dirinya atau tentang dukun-dukun ya teman-teman ya. Dan ini ada video tentang ketidakterimaan Gus Samsudin kepada pesulap merah. Menurut teman-teman seperti apa? Jadi teman-teman bisa menjawab atau membantu saya untuk menilai apakah ini benar atau salah, atau dari pihak mana yang benar atau pihak yang salah, karena saya sendiri tidak berani mengungkap mana yang salah yang benar. Cuma saya tahunya jangan mempergunakan agama atau mengatasnamakan agama untuk membodohi orang atau untuk kepentingan pribadi yang nantinya bisa merugikan orang lain. Dan ini cuplikan video dari Gus Samsudin yang tidak terima akan istilahnya ungkapan dari pesulap merah. Teman-teman coba dengarkan. Saya punya masalah pribadi dengan panjenengan dengan beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Karena di channel YouTube panjenengan mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Padahal saya sendiri. Nah, itu ungkapan dari Gus Samsudin, dan dapat tanggapan dari pesulap merah seperti ini untuk Gus Samsudin datang ke Jakarta. Karena pesulap merah sudah datang ke Blitar tapi sambutannya ternyata seperti itu, dan sekarang gantian pesulap merah untuk datang ke atau pesulap merah mengundang Gus Samsudin untuk datang ke Jakarta melakukan pembuktian di depan wartawan atau di depan media. Gantian lah datang ke Jakarta ya. Kita konferensi pers, nanti gue buat konferensi pers, pembuktian langsung di depan wartawan-wartawan, tanpa bawa pengacara dan kades, dan tanpa bawa preman. Gimana? Nah, ternyata Gus Samsudin memang benar-benar ke Jakarta, tetapi Gus Samsudin tidak menemui Marcel dan atau pesulap merah, dan ini diungkapkan oleh pesulap merah bahwa kenapa Gus Samsudin datang ke Jakarta tetapi tidak ke pesulap merah, malah berkoar-koar ke sana kemari dan hanya menemui media-media aja, tidak menemui pesulap merah dan melakukan konferensi pers. Dan ini cuplikan video dari pesulap merah untuk Gus Samsudin. Coba teman-teman dengarkan dan lihat sendiri ya. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak. Nah, seperti apa pendapat teman-teman? Teman-teman bisa menilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Dan setelah kejadian itu teman-teman, kabar terakhir dan ada updatean terakhir bahwa video atau ada iklan cuplikan dari Gus Samsudin bahwa dia melakukan itu semuanya demi hiburan, mengakunya seperti itu. Nah, ini ada cuplikannya bahwa
Dia mengatakan sendiri bahwa itu semuanya hanya hiburan, tidak sama dengan omongannya di awal. Dan ini video dan cuplikannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang namanya tontonan YouTube semuanya ini, sama nonton YouTube supaya apa? Supaya terhibur. Berarti itu adalah hiburan. Semuanya yang dipertontonkan, semuanya yang ada di YouTube itu adalah semua hal yang ditontonkan ini kan semuanya harus disetting dulu. Nah, demikian teman-teman, beberapa cuplikan video dari saya dan beberapa argumen-argumen atau masukan. Jangan lupa teman-teman untuk memasukkan komentar mana yang benar atau mana yang salah atau apapun itu yang mungkin bisa membuat edukasi buat saya atau teman-teman yang lain. Semoga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif atau tertipu atau menipu atau segala macam. Bisa ditulis di kolom komentar, karena saya sendiri tidak berani untuk menilai mana yang benar mana yang salah. Itu semuanya bukan kapasitas saya di sini. Sekian teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang di sini. Mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya, komentarnya, like dan share biar kita saling mengedukasi dan tidak saling terjerumus ke dalam hal yang salah dan berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.